Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di acara Icon Talks pada malam hari ini. Alhamdulillah, syukurillah kita semua bisa bersua kembali, bisa berkumpul pada malam hari ini di acara Icon Talks ya, untuk saling sharing ilmu, menimba ilmu satu sama lain. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa terutama untuk meningkatkan diri kita dari berbagai sisi atau aspek kehidupan kita. Apakah itu dari sisi aspek spiritual, ya, kemudian aspek kesehatan, kemudian keuangan, keluarga, karier, emosi, dan mental. Pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita spesifik akan diskusi, kita akan mendapat curahan ilmu dari Pak Nofriandi, Certified EFT Trainer, yaitu ini termasuk kategori dari aspek emosi dan mental, yaitu letting go dan let it go. Ini merupakan suatu fase atau satu tahap dalam EFT itu setelah acceptance. Jadi ini merupakan suatu penjabaran yang lebih detail lagi ya dalam proses kita nanti melakukan EFT training, emotional freedom teknik ini, atau bisa juga pada metode-metode terapi lainnya. Ini juga tidak hanya di EFT dilakukan. Baik, izin saya membacakan profil beliau. Ya, Pak Nofri aslinya lahir di Medan ya, tapi nanti kita tanya beliau sebenarnya nih, karena saya agak tertarik. Beliau nih banyak sekali menguasai bahasa, terutama bahasa suku-suku di Indonesia. Ya, saat ini beliau tinggal di Yogyakarta dan bekerja di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Ya, pendidikan formal beliau adalah S2 Magister Teknologi Informasi. Kemudian tadi bekerja di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kemudian pengalaman mengajar juga di Universitas Proklamasi 45. Beliau memberikan materi terkait dengan teknologi informasi. Ya. Kemudian ada beberapa publikasi ilmiah yang juga pernah beliau terbitkan di tahun 2019. Kemudian seminar dan workshop yang sudah diikuti oleh beliau adalah NLP, sertifikasi NLP, sertifikasi hipnoterapi, sertifikasi totok punggung, EFT trainer, kemudian Nasional Dinamika Informatika atau peran data sains di era revolusi industri 4.0. Kemudian pelatihan dan kursus IT serta pelatihan CCNA Cisco. Ya, nah beliau menguasai beberapa bahasa, ya. Ini bahasa Melayu dan variannya, bahasa Minangkabau, bahasa Jawa, bahasa Indonesia tentunya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, jadi Pak, mohon maaf, Bapak aslinya suku apa, Pak Nofri? Saya lahir sampai SMA di Medan. Kemudian leluhur dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat, Minangkabau. Minangkabau ya. Kemudian merantau kuliah di Jakarta. Setelah menikah, tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Sudah ini justru makanya bahasa Jawa Bapak bisa ya? Ya mesti. karena kalau di WhatsApp grupnya RT ya bahasa Jawa, kalau enggak ngerti. Ya, karena tinggal di Yogyakarta sudah bisa bahasa Jawa yang ini Pak, bahasa Jawa yang halus. Dikit-dikit sih, karena kan di RT, di WhatsAppnya grupnya RT kan orang-orang sepuh. Mereka sering menggunakan bahasa Jawa halus ya. Ya, jadi di pasar lingkungan ya Pak ya. Ya, karena pada umumnya orang di luar Jawa agak
lidahnya agak sulit juga untuk mengikuti bahasa Jawa. Baik, demikian profil dari Pak Nofri. Baik, Pak Nofri, kami silakan untuk menyampaikan presentasinya terkait dengan letting go dan let it go. Silakan, Pak. Izin sharing, Bu, ya. Silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah, alhamdulillah ala kulli hal. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pendengar di Icon Talk di Zoom meeting pada malam kali ini, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh panitia untuk saya pada malam ini menyampaikan materi Icon Talk yang saya beri judul dengan judul Letting Go and Let It Go. Bapak Ibu yang mungkin pernah menonton film Three Idiot, ya, Tiga Idiot, persahabatan tiga mahasiswa India, yang salah satunya itu adalah mahasiswa jenius, di mana salah satu mahasiswa ini selalu merespon apapun hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dia. Dia selalu menepuk di bagian sininya dengan mengucapkan all is well, semua baik-baik saja. Nah, itu adalah mungkin bagian dari cara dia untuk melepaskan semua masalah dan pasrah, ya, pasrah menyerahkan kepada Tuhan. Saya EFT trainer, sanad dan ijazahnya langsung ke mursyid atau ke master Dr. Edi Iskandar melalui ISEP atau Prati. Sekilas tentang saya basicnya adalah teknik elektro. Saya lulusan dari teknik elektro Mercubuana Jakarta. Kemudian saya member dari Prati atau ISEP. Ada level EFT trainer, dan saya juga member dari YTPI, Yayasan Tata Punggung Indonesia. Saya merupakan praktisi atau pernah ikut pelatihan EFT trainer yang tadi saya sampaikan melalui sanad ijazahnya ke Pak Master Edi, Dr. Edi Iskandar, Tata Punggungnya melalui Ustadz Abdurrahman, NLP-nya melalui Coach Dian Saputra, dan hipnoterapinya melalui Coach Usmayaril. Nah, ini moto saya. Nah, ini saya ngikutin siklus pelatihannya EFT ini. The key, my motto saya adalah the best person is orang yang sampai pada makom keilahian atau istilahnya diri sejati dan manfaat untuk kehidupan agar layak menjadi kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opening statement saya tentang materi pada malam hari ini sesuai dengan intro dari flyer yang disampaikan oleh panitia. Tidak berupaya atau menyerah. Tidak berupaya atau menyerah atau berdiam diri bukanlah aplikasi dari prinsip dari let go dan let God.
tapi itu lebih ke arah sikap apatis atau bisa juga sikap putus asa. Jadi memang ada batas yang tipis antara aplikasi let go and let God dengan sikap pasrah akibat putus asa. Sementara pasrah adalah kata lain dari tawakal, dari bahasa Arab, yaitu kita berserah diri dari setiap langkah kita karena hakikatnya manusia tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Tuhan melalui tubuh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan kata hati kita, apakah kita pasrah karena mengerti bahwa kita akan berupaya semaksimal mungkin dan menerima semua hasil yang diberikan Tuhan, atau arti pasrah secara umum, ya artinya kita sudah merasa tidak berdaya kemudian pasrah. Dari mana kita tahu mana yang sedang terjadi. Sebenarnya kitalah yang bisa menjawabnya sendiri dari lubuk hati yang paling dalam. Untuk lebih jelas agar memahami makna dan maksud sebenarnya dari tawakal atau pasrah, mari kita sama-sama berbagi dalam sesi ini. Bismillah. Nah, apa keinginan kita pada umumnya manusia adalah rata-rata kita manusia menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kesejahteraan, intuisi, cinta tanpa syarat, keindahan, kedamaian batin, dan kreativitas. Jadi rata-rata setiap manusia pasti menginginkan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Nah, tentang dari buku Letting Go ini, saya ambil dari buku Letting Go-nya Dr. Hawkins. Nah, buku ini adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyernakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan, di mana penulisnya adalah Dr. Hawkins. Beliau adalah seorang saintis, psikiatri, mistikus modern, dan keahlian lainnya. Beliau setelah didera puluhan penyakit kronis yang tak tersembuhkan oleh metode medis, sedangkan beliau juga seorang dokter ya, dengan cara memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Dalam buku tersebut dituliskan bahwasanya hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi itu dilepaskan melalui sikap pasrah, kesembuhan pun terjadi dengan sendirinya. Ya, ini pengalaman dari Dr. Hawkins. Nah, sikap pasrah ini ya, mungkin semua agama memilikinya, adalah esensi ajaran agama semua agama, dan tetapi realnya banyak yang gagal menjalaninya karena belum memahami bagaimana mekanisme pelepasan dari emosi yang melekat. Buku ini mekanisme pasrah jelaskan secara detail melalui pendekatan yang psikoanalisis untuk menyernakan blok-blok batin yang menghalangi diri kita dari cinta dan kebahagiaan. Metode ini simple, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan efeknya langsung terasa atau sangat walking. Nah, ini untuk saya pribadi juga mungkin untuk yang lainnya, jika kita mungkin banyak mengikuti program-program pemberdayaan diri dan jalan spiritual, tapi masih terasa menderita, ya berhentilah sejenak. Mungkin baca buku ini agar tahu penyebabnya. Penulis ini akan memandu menyelam ke dalam diri untuk menemukan kebahagiaan sejati yang merupakan hakikat jiwa setiap manusia. Kata pengantar dari salah seorang pengasuh David Hawkins Studi Group Indonesia, Bapak Aswar, di dalam bukunya Letting Go ini, dia menuliskan, keberadaan diri kita memiliki dua sisi, yaitu sisi keilahian atau diri sejati, dan sisi kemanusiaan atau yang lebih mengedepankan ego dan nalar. Kemanusiaan kita itu menyukai penderitaan, kerja keras, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Sementara keilahian kita senantiasa ingin damai, bahagia, dan hidup berkelimpahan dengan mudah. Letting go adalah sebuah mekanisme paling sederhana, namun tak ada yang melampauinya, untuk menaikkan level kesadaran kita menuju ke ilahian atau diri sejati. Nah, gimana kuncinya? Kuncinya adalah kesediaan untuk mentransensikan ego atau nalar menuju ke diri sejati atau makom keilahian.
Nah, apa manfaat dari teknik pelepasan ini atau teknik letting go ini? Dari segi level fisik, ya, gangguan fisik dan psikosomatik menjadi jarang dan seringkali hilang sama sekali. Terjadi pembalikan proses patologis di dalam tubuh hingga kembali ke fungsinya yang optimal. Itu dari segi level fisik. Kemudian level perilaku, apa yang manfaat dari pelepasan ini atau teknik letting go ini? Yaitu semakin sedikit dorongan untuk melarikan diri kepada obat-obatan, alkohol, hiburan-hiburan, dan tidur yang berlebihan. Efeknya terjadi peningkatan vitalitas, energi, semangat, dan kesehatan dengan fungsi yang lebih efisien dan mudah di semua bidang. Kemudian manfaatnya dari segi level hubungan antar pribadi, peningkatan kemampuan untuk lebih mencintai, konflik dengan orang lain berkurang secara progresif, sehingga performa pekerjaan pun meningkat. Sirnanya blok-blok negatif memungkinkan tujuan-tujuan karir menjadi lebih mudah dicapai dan perilaku merusak diri yang didasarkan pada perasaan bersalah semakin berkurang. Berkurangnya ketergantungan yang sangat berbahaya dalam semua jalinan hubungan manusia. Kemudian yang terakhir, dari manfaat letting go ini, level kesadaran atau kewaspadaan atau spiritual, itu mengalami kebahagiaan, kepuasan, kedamaian, dan kesukacitaan yang terus meningkat. Adanya perluasan kesadaran, realisasi progresif, dan pengalaman atas diri batinnya yang sejati, atau dalam bahasa baratnya, real inner self. Letting go ini atau pelepasan ini laksana atau berhentinya secara ujuk-ujuk, tiba-tiba, mak bedudu, sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban. Perasaan lega dan ringan langsung menyeruak, seiring dengan meningkatnya kebahagiaan dan kebebasan. Nah, ini merupakan mekanisme pikiran dan setiap orang akan mengalaminya. Nah, bagaimana mekanisme pelepasan? Nah, mekanismenya itu melibatkan kesadaran jaga atas sebuah perasaan, membiarkannya muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubahnya atau melakukan apapun terhadapnya. Contohnya ini Dr. Hawkins dalam bukunya itu, dia pernah tangannya itu terluka, darahnya menyucur, ya, dengan teknik dia cuek, ya, tidak melabelkan sakit yang terasa, dia tidak melabelkan sakit yang dirasakan, dan dalam buku tersebut dia menyatakan bahwasanya dalam waktu yang tidak lama pendarahannya berhenti. Itu yang tertulis di buku tersebut. Jadi dia langsung melepaskan rasa yang ada di tangannya itu dengan tidak melabelkan dan tidak merasa sakit, cuek. Itu di dalam buku tersebut. Nah, emosi-emosi negatif pada diri setiap manusia yang mungkin melekat, atau Dr. Hawkins itu menamakannya dengan skala emosi. Ini ada beberapa dari emosi negatif. Yang pertama, rasa malu. Rasa malu itu seperti apa? Itu merasa diri sangat hina dan memalukan. Secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Level ini merusak kesehatan dan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Nanti bagaimana cara pelepasan nanti kita bahas di terakhir dari pembagian emosi negatif ini. Dan rasa bersalah, level ini seseorang ingin menghukum dan dihukum. Ini mengarah pada penolakan diri, masokisme. Ini kelainan dari seksual, ya, rasa penuh penyesalan, feeling bad, dan penghancuran diri. Nah, itu biasanya sering terucap atau sering terbesit dalam diri seseorang yang rasa bersalah itu semua salahku. Dan biasanya rasa bersalah ini orang-orang yang rawan mengalami kecelakaan. Dan mungkin kita juga sering mengalaminya, sering misalnya barang-barang jatuh atau rawan mengalami kecelakaan, apa-apa yang pegang kita jatuh, kemudian sering mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Ini biasanya punya rasa bersalah yang sangat tinggi. Dan biasanya orang yang punya level rasa bersalah ini punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Memproyeksikan kebencian kepada orang lain sebagai semua orang jahat di muka bumi ini bagi mereka yang punya level rasa bersalah.
ada hal yang umum terjadi. Nah, level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Kemudian di dalam buku tersebut, dari emosi negatif atau skala emosi yang dituliskan oleh Dr. Hawkins, apati. Apati itu apa? Ketiadaan harapan, tidak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan, serta perasaannya, ini yang sering mungkin di dalam perasaan orang-orang yang apati, aku nggak bisa, atau kenapa aku harus peduli. Kemudian orang-orang yang apati ini biasanya kemiskinan itu lumrah bagi orang-orang yang pada level apati ini. Nah, khusus untuk apati ini, karena perilakunya adalah menyalahkan, solusinya adalah memaafkan. Kemudian di buku tersebut dikatakan bahwasanya untuk apati ini pertemanan dijaga. Maksudnya apa seperti ini? Misalnya seseorang yang kena kanker, ya, diusahakan berteman dengan orang-orang sehat, jangan berteman sama orang yang sama-sama kanker, itu nanti level apatinya tidak akan pernah naik. Gitu. Atau mungkin kita sama-sama punya masalah, bergabung dengan orang-orang yang masalahnya sama. Gitu. Jadi tidak akan ada perubahan atau kenaikan dari level emosinya. Kemudian emosi negatif lainnya atau skala emosi yang dituliskan oleh Dr. Hawkins pada buku Letting Go ini, duka cita. Nah, duka cita itu seperti apa? Adanya ketidakberdayaan, keputusasaan, rasa kehilangan, penyesalan, dan perasaan. Misalnya, andai aku tidak kehilangan orang tuaku, andai aku tidak kehilangan abangku, dan sebagainya. Dan merasa terpisah, depresi, kesedihan menjadi pecundang, penuh ratapan, seperti ungkapan, aku tak bisa melanjutkannya lagi. Nah, ini solusinya adalah keterikatannya itu dilepaskan. Nah, untuk kasus ini saya mengalami sendiri. Saya tahun 2011, bapak saya meninggal dunia, dan saya hampir 5 tahun ya, 2011 sampai 2015 itu saya GERD, atau asam lambung tinggi. Dan sampai saat saya tinggal di Inggris itu, saya sudah melalui proses banyak tes darah, kemudian tes urin, tes punya, kemudian sampai biopsi ya, dimasukkan ke dalam itu. Kemudian hasilnya ternyata aman-aman aja. Tapi ya sehari-hari itu dada panas, kemudian perut nggak enak, punggung nggak enak gitu. Dan setelah hasilnya keluar, itu dibaca oleh dokternya itu orang Iran ya. Orang Iran, dia bilang, brother katanya, ini hasilnya Anda sehat, aman katanya. Kemudian di akhir dia pembicaraan dia bilang, brother, problemmu di sini katanya. Problemmu di sini, lepaskan katanya. Dan alhamdulillah setelah saya tahu saya tidak masalah dari segi medis, dari segi fisik, dan saya juga qadar Allah diberikan kesempatan untuk membaca banyak-banyak buku pemberdayaan diri, dan saya lepaskan ketikatan dari mencintai papa saya. Jadi saya selama 5 tahun itu ya, GERD itu ya merasa terlalu terikat dengan papa saya, ketikatan yang terlalu mencintai papa saya. Alhamdulillah sampai sekarang GERD itu sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan seterusnya. Dan pas tahun 2016, Master Edi ke Inggris, dan saya ikut pelatihan EFT di Inggris bersama Dr. Edi Iskandar. Dan ketemu EFT, alhamdulillah semakin mantap ya, untuk punya alat, punya tools, bagaimana melepaskan emosi yang melekat pada diri kita. Tapi qadar Allah ini muncul lagi di tahun 2021. Abang saya yang nomor 3 dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke haribaannya, muncul lagi. Gitu. Saya GERD lagi. Ya, karena saya sudah punya alatnya, sudah punya toolsnya, sudah Allah berikan banyak bacaan buku tentang pemberdayaan diri. Nah, keterikatan saya dengan abang saya yang terlalu saya cintai ini, saya lepaskan. Bahwasanya saya mengakui, saya menyadari bahwasanya setiap manusia ini pasti mati. Kita pasti wafat. Ya, tidak ada yang abadi di muka bumi ini.
Bahkan malaikat maut pun akan mati dengan tangan dia sendiri. Karena selain Allah itu pasti terlebih dahulu wafat sebelum keabadian. Hanya Allah yang abadi. Nah, dengan seperti ini, saya lepaskan ke kedekatan saya dengan abang saya. Alhamdulillah, good atau cemas yang berlebihan itu sudah saya lepaskan. Kemudian skala emosi yang ada di buku tersebut atau emosi-emosi negatif yang berikut adalah ketakutan. Ini melihat bahaya di mana-mana, berusaha untuk terus menghindar, defensif, sibuk dengan masalah keamanan, posesif terhadap orang lain, pencemburu, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Dan untuk level ini sering saya sampaikan di mana-mana, keluarga juga begitu, banyak kita ustadz, kemudian terapis, orang-orang advertising, orang iklan, ini biasa menyampaikan kontennya itu basisnya adalah ketakutan. Ketakutan. Kalau enggak ini, nanti kamu begini. Kalau begini, nanti makannya ini ya. Gitu. Atau ini, jadi seolah-olah kita tuh diserang oleh ketakutan. Mungkin bagi seorang iklan, advertising, dia menjual produknya itu dengan ketakutan pendengarnya akan membeli produknya. Ustadz juga begitu, suka menakut-nakuti jemaahnya, kalau begini nanti begini. Terapi juga begitu, rata-rata orang tanda petik menjual ketakutan. Kemudian level berikutnya emosi negatif atau skala emosi yang dituliskan oleh Dr. Hawkins adalah asrat, selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan, dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya. Selalu haus, tak pernah puas, dan tamak. Jadi biasanya tipenya adalah, aku harus memilikinya. Berikan padaku apa yang inginkan, sekarang juga. Nah, ini tipe orang-orang yang punya skala emosi atau emosi negatif asrat. Kemudian amarah. Level ini mengatasi sumber ketakutan dengan kekerasan, ancaman, dan serangan. Mudah tersinggung, meledak-ledak, sengit, mudah menguap, dan penuh kekesalan. Level ini suka membalas dendam, seperti dalam ungkapan, akan kutunjukkan padamu. Nah, ini biasanya orang-orang kalau suka ngomong gitu, awas ya, akan kutunjukkan padamu. Suatu saat, itu tipe orang yang punya emosi amarah. Kemudian kebanggaan. Nah, ini biasanya orang-orang yang punya punya narasi caraku yang terbaik. Ini kata kesadaran jaganya. Fokusnya adalah pencapaian, hasrat memperoleh pengakuan, kespesialan, dan perfeksionis. Nah, jadi orang-orang yang perfeksionis ini juga hati-hati ya, karena bisa berakibat emosi negatif. Merasa lebih baik daripada bla 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 dan superior daripada yang lainnya. Nah, ini tabel dari level kesadaran yang ada di buku tersebut. Di bukunya Ebingo juga ada di bukunya Power and Force. Kita ambil dari yang paling bawah, karena ini yang atas ini yang positif, yang negatif itu paling bawah rasa malu, itu levelnya. Kemudian orang yang punya rasa malu itu atau levelnya malu, dia memandang Tuhan, pandang Tuhan itu menistakan dia, menistakan dirinya. Kemudian pandangannya terhadap kehidupan, tentang hidup ini menyedihkan. Kemudian emosinya dia merasa hidupnya penuh kehinaan. Dan nanti prosesnya biasanya dia ingin peniadaan atau hidupnya ingin diakhiri atau ingin bunuh diri. Kemudian rasa bersalah, itu pandangan dia dengan Tuhan itu pendendam. Nah, ini juga sering dialami oleh kita ya. Seolah-olah Tuhan itu pendendam. Hati-hati kamu salah ini nanti begini. Gitu. Kemudian pandang dia tentang kehidupan adalah semua orang adalah jahat. Ini bagi orang yang punya level rasa bersalah. Dan dia secara emosi itu menyalahkan dirinya. Dan biasanya dia prosesnya kehancuran. Kemudian apati, orang-orang yang putus asa. Ini pandangan tentang Tuhan itu menganggapnya adalah
Tuhan yang mengutuk, maha mengutuk. Kemudian dia memandang kehidupan itu tanpa harapan atau hopeless. Dan emosinya itu putus asa, dan dia merasa terpuruk. Kemudian duka cita, Tuhan itu penuh penghinaan, hidup itu tragis, dia penuh penyesalan, dan murung, orang yang ketakutan, Tuhan itu maha menghukum bagi dia, hidup ini menakutkan, ya. Kemudian emosinya itu cemas, dan dia cenderung menarik diri, penarikan. Kemudian hasrat, dia menganggap Tuhan itu menolak dirinya, maha menolak, hidup ini mengecewakan, kemudian emosinya tamakan, dan prosesnya menjadi diri yang penuh dalam dalam konteks perbudakan. Kemudian amarah, penuh dendam sama Tuhan, kemudian hidup itu adalah antagonistik, kemudian emosinya penuh kebencian, prosesnya agresi, kebanggaan, kemudian Tuhan bagi dia adalah tidak peduli baginya, kemudian hidup ini menuntut, penuh tuntutan, emosinya yang melekat pada dirinya penghinaan, dan prosesnya pengelembungan ego. Kemudian keberanian, nah ini sudah level tengah ya, sudah menuju positif. Dia menganggap Tuhan itu membiarkannya, kemudian pandangan hidup dengan hidup itu adalah ulet, kemudian emosinya penuh afirmasi, kemudian prosesnya pemudayaan, dan seterusnya. Itu ke atas itu adalah yang positifnya. Kenetralan, kesediaan, penerimaan, penalaran, cinta, kesukacitaan, kedamaian, dan yang terakhir apa yang terakhir? Nggak terbaca. Enlightenment. Atau pencerahan. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah level sang guru ya, atau Buddha, atau mursyidnya. Nah, kalau ini pengelompokan tabel yang saya ambil dari pelatihan EFT-nya Pak Edi, level energi menurut David Hawkins. Dari bangga ke bawah itu energi vibrasi negatif, dan netral ke atas itu energi vibrasi positif. Nah, ini mungkin sama-sama kita ketahui bagi praktisi pemberdayaan diri, ada namanya physiological reversal, bahwasanya negatif belief atau emosi negatif pada otak subconscious yang tersimpan yang menjadi masalah atau kebiasaan negatif. Nah, bagaimana cara lepaskan dan pasrahkan dari emosi-emosi negatif yang melekat? Saya bagi menjadi 4 dari bacaan yang saya baca di bukunya David Hawkins, di Letting Go, dan beberapa buku beliau. Yang pertama, spontan. Ya. Nah, maksudnya apa? Seperti ini. Misalnya kita sedang debat habis-habisan, ngotot, kemudian sampai muka merah gitu kan. Nah, untuk kita melepaskan tensinya, kita bisa sambil tertawa. Kita tertawa lepas, kita senyum, dan insya Allah it's not working untuk melepaskan emosi yang melekat. Kalau kita teruskan, kita ngotot, ya mungkin efeknya bisa macam-macam, ya. Bisa tensi naik, bisa stroke, dan sebagainya. Itu spontan. Kemudian hanya dengan main atau menggunakan teknik afirmasi. Mungkin teknik afirmasi bagi mungkin teman-teman praktisi sudah paham seperti apa afirmasi. Jadi hanya afirmasi, tidak ada combine dengan tapping atau dengan yang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini ya. David Hawkins itu contohnya dengan menyadakan misalnya saya takut melewati kuburan misalnya. Nah, itu kan perasaannya atau
pikirannya, keyakinannya, kesadaran jaganya. Kemudian kata David Hawkins, keyakinan ini dibatalkan atau dihentikan. Jadi nyatakan ininya, problemnya apa? Saya takut setiap lewat kuburan. Kemudian mulai sekarang dan seterusnya, saya memilih saya menghentikannya. Saya memilih saya membatalkannya. Nah, itu urutan dari verbal, dari afirmasi yang saya baca di buku tersebut. Mungkin beliau punya penelitiannya ya, kenapa seperti itu. Karena saya hanya sedang baca, saya tidak tahu apa alasan beliau. Itu hasil dari penelitian Dr. Hawkins. Kemudian afirmasi berikutnya yang beliau tuliskan itu, setelah kita menghentikan, membatalkan dari keyakinan itu, dia menuliskan pernyataan, aku mengakui kebenaran sejati. Kemudian afirmasi berikutnya itu beliau menuliskan kita menyatakan kita tunduk atau tidak tunduk. Karena ini kita sudah membatalkannya atau sudah menghentikannya, beliau menuliskan aku tidak lagi tunduk pada perasaan, pikiran, keyakinan, kesadaran jaga ini. Yang tadi itu ya, yang tadi dia takut jika melewati kuburan. Jadi saya tidak lagi tunduk pada keyakinan ini. Kemudian afirmasi berikutnya dia menuliskan pengakuannya, aku adalah keberadaan yang sadar, terjaga, tak terbatas dan polos. Karena sejatinya memang tubuh ini adalah netral dan fitrah ya. Tubuh tidak mengalami diri sendiri, tubuh dialami oleh perasaan, pikiran, keyakinan dan kesadaran jaga. Jadi tadi yang ketiga itu dia aku mengakui. Sorry ya. Yang berikutnya aku adalah keberadaan yang sadar, terjaga, tak terbatas dan polos. Dan yang terakhir dia mengulangi lagi afirmasi pernyataan dari yang sebelumnya, aku tidak lagi tunduk pada perasaan, pikiran, keyakinan, dan kesadaran jaga ini. Nah, ini teknik yang disampaikan oleh David Hawkins tentang teknik afirmasi. Jadi hanya menggunakan teknik afirmasi. Yang ketiga bisa no mind. Nah, ini tanpa pikiran, nggak perlu di label. Seperti yang tadi, yang tangannya beliau terluka itu, dia tidak melabelkan, dia cuek, dia abaikan, dengan mengalir begitu aja, dengan waktu yang tidak lama, tangan beliau yang berdarah, darahnya berhenti. Dan saya pribadi juga mengalami seperti itu. Misalnya sering beberapa titik itu saya tiba-tiba nggak enak, saya cuek, saya biarin, gitu. Saya biarin. Kadang-kadang juga saya combine dengan afirmasi, tapi afirmasi tidak melabelkan. Afirmasi hanya sekedar menyatakan, saya sampaikan, saya afirmasikan terus, dan saya yakin semua akan baik-baik saja, semua akan kembali normal. Jadi kita tidak melawan dari apa yang kita rasakan. Jadi no mind, tidak ada pikiran yang dilabelkan pada kasus yang kita rasakan. Dan yang keempat, saya tahun 2017 mendapatkan pelatihan dari Pak Edi, saya menggunakan EFT, basisnya adalah basis resist ya, yang dasar dengan metode tapping. Tappingnya bisa hanya tapping saja atau combine dengan afirmasi. Ya sebenarnya sama-sama berfungsi ya. Asal kita kalau hanya EFT itu sebagian orang bilang bisa EFT aja, tapping saja, tapi waktunya mungkin ada yang bilang sejam, insya Allah mungkin. Kalau mau dikombine dengan afirmasi bisa juga. Ya. Jadi di awal sudah dibuka dulu dengan afirmasi, dengan pernyataan melepaskan emosi, insya Allah tapping itu hanya sekedar
stimulasi atau pelengkap. Nah, Dr. Hawkins, penulis buku Letting Go yang didera berbagai penyakit, menggunakan teknik letting go atau pelepasan dan let it go atau pasrah pada Tuhan untuk penyembuhan penyakitnya. Walau mungkin beliau bukan orang yang berlatar belakang agama, apalagi orang yang taat, tapi beliau memiliki kepasrahan yang luar biasa. Bahkan beliau punya prinsip, berani mati juga berani hidup. Jadi ikhtiar penyembuhan yang beliau lakukan adalah berani hidup. Dan tapi beliau juga juga sadar bahwasanya wafat dan siap berani wafat. Jadi karena beliau punya prinsip yang seperti disebut, setiap makhluk itu pasti wafat. Dan beliau wafat di usia 80 tahun dan sembuh dari penyakit yang diderita puluhan tahun dari sejak muda sampai usia paruh-bayanya. Jadi beliau pasrah dan juga berusaha gitu, melepaskan segala emosi yang melekat dan dia pasrahkan kepada Tuhan. Sembuh alhamdulillah, dan kalau jika wafat itu sudah pasti manusia akan lalui. Nah, ini cara melakukan EFT bagi kita yang praktisi EFT atau yang sudah baca buku EFT atau pernah diterapi oleh praktisi EFT, mungkin cara-cara ini juga sudah familiar. Nah, ini di rumusnya itu, di setup awalnya, sampaikan masalahnya apa atau emosi yang melekat, kemudian tambahkan pernyataan ikhlas atas apapun yang melatar belakangi dari emosi yang melekat. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya padamu. Jadi ini adalah deklarasi kita bahwasanya kita ikhlas, kita pasrah, melepaskan segala emosi yang melekat. Jadi sebenarnya apapun emosi yang kita melekat pada diri kita itu adalah kita ikhlasin saja, kita pasrahin sepenuhnya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan dengan penuh kepasrahan dan keikhlasan atau khusyuk, tune in, lakukan dengan penekanan atau satukan MBS. Nah, jadi skrip yang orisinalnya, yang dari pramunya, dari penemunya itu, yang ini dibentuk deeply love and accept myself. Nah, ini setupnya bisa di support di pertemuan antara tulang leher sama dada ya, di sini. Kemudian atau di karate chop. Ini urutan dari tapping, sekuennya, tapping. Tapping adalah mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik tertentu di tubuh kita sambil terus turn up, turn in, dan menyebutkan reminder frasenya. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik kunci dari the major energy meridians yang jika kita ketuk beberapa kali, 7-8 akan berdampak pada ternetralisirnya gangguan emosi atau rasa sakit yang kita rasakan. Karena aliran energi tubuh berjalan dengan normal dan seimbang kembali. Jadi menurut pengobatan Cina itu dalam tubuh ini ada titik meridian. Nah, titik meridian ini bisa dinormalkan dengan herbal bisa, kemudian dengan ketukan juga bisa, dan juga dengan teknik pelepasan emosi juga bisa. Jadi silakan mau pakai cara yang mana. Bahkan mungkin kalau medis ya, kalau yang bukan produk penyakit juga mungkin saya rasa juga obatnya juga menuju ke titik meridiannya. Nah, ini titik-titik yang perlu kita ketuk. Ada sekitar berapa nih? 7 ya normal. Sampai 12 hari sampai gamut. Ini gamut yang pernah diterapi oleh praktisi EFT atau praktisi EFT, mungkin ini sudah sering dilakukan. Nah, ini algoritmanya kalau kita mau menterapi orang lain. Tanyakan masalahnya apa, tentukan skalanya, dan dilakukan setup. Setup itu
Walaupun saya misalnya walaupun saya takut, walaupun saya cemas, kemudian berikutnya deklarasi pernyataan saya ikhlas menerimanya. Saya pasrah padamu. Kalau bagi saya pribadi ya, apapun masalahnya, apapun emosi melekat, ya ikhlasin aja. Jadi nggak perlu pusing. Berikutnya apa ini ya? Setelah pernyataan walaupun saya, narasinya apa ya? Deklarasinya apa ya? Kalau bagi saya pribadi, saya tidak terlalu penting itu. Yang penting semua ikhlasin aja. Apapun masalahnya, ikhlasin. Pasrahkan, lepaskan. Ikhlaskan dan pasrahkan kepada Allah. Lepaskan semua masalahnya. Kemudian putaran 1, saya bla 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 masalahnya. Putaran kedua, saya menerima dengan ikhlas. Dan ketiga, saya bermasuk syukur, doa dan pasrah padamu. Kemudian tarik nafas dan dalam sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa minum air putih secukupnya. Dan kalau bisa sebaiknya air putih yang hangat ya. Nah, ini mungkin ke depannya seperti ini. Nah, ini catatan yang saya ambil dari pelatihan EFT. Belajarlah berkomunikasi dengan tubuh Anda. Jadi, tubuh harus sering-sering berkomunikasi, bisa dengan afirmasi, bisa dengan yang lainnya. Kemudian, sel dalam tubuh kita 100T bekerja secara sinergis sesuai dengan fungsinya. Dilengkapi sensor super canggih, ada 200 jenis kelompok. Kemudian tenaga mitokondria menghasilkan kemasan paket energi adenosin trifosfat atau ATP sumber energi. Setiap hari lahir sekitar 17 M sel baru sebagai pengganti sel-sel yang usang dan mati. Oke, terima kasih, good luck. Sehat selalu, sukses dan sejahtera. Salam sehat, sempurna walafiat, sukses bahagia. Referensi saya dari buku David R. Hawkins, Letting Go, Kekuatan Tersembunyi dari Sikap Pasrah, dan e-book. Karena bukunya sudah lama, tidak lagi dijual di pasaran, saya memilikinya dari e-book Gramedia Digital ya. E-book dari bukunya Pak Edi Iskandar, The Miracle of Touch. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri dan kita semua. Dengan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap karena saya memang sengaja tidak berikan narasi-narasi yang kemungkinan akan ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Nofri. Bisa ini share screen-nya di ini dulu. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Ya, Bu Nurita kayaknya udah siap bertanya ini atau memberi. Silakan Bu Nurita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali, Pak Nof. Pak Nof, penjelasannya tadi luar biasa sekali, terutama yang masalah penelitian dari David Hawkins. Yang banyak sekali orang-orang belum paham nih dari penelitian David Hawkins itu di angka skala kalau dia bahagia seperti apa, dia bagaimana, itu mungkin tolong dijelaskan Pak Nof, mungkin kalau dari angka harus seperti apa, terus kalau misalnya bahagia tuh bahagia yang bagaimana gitu kan, misalnya seperti yang tadi dengan sesuai dengan judul itu kan let it go gitu ya, let it go gitu ya. Nah itu yang seperti apa gitu supaya terbayang oleh kita pada saat melakukannya itu luar biasa. Seperti yang waktu itu saya pernah sampaikan, senyum ikhlas. Nah itu senyum ikhlas itu kan berarti hati kita bahagia. Nah pada saat hati kita bahagia itu dengan angka segitu tuh senyumnya harus yang seperti apa?
mungkin bisa ada diperjelas. Terima kasih Pak Nov. Silakan Pak Nofri. Oke, untuk angka-angka tersebut mungkin variabel yang diberikan oleh beliau sebagai peneliti ya. Saya tidak tahu persis angka-angka tersebut berdasarkan apa. Itu mungkin dari angka-angka beliau sebagai seorang peneliti. Nah, kalau saya pribadi saya tidak tahu persis apa alasan-alasan beliau untuk memberikan leveling ya. 50, 75 dan seterusnya itu saya tidak tahu persis. Mungkin itu yang tahunya beliau, variabel yang beliau bikin untuk setiap level. Oke, cukup jelas Bu Nurita. Yang saya pelajari itu adalah ininya apa namanya apa itu apatis, apa ini, kemudian seterusnya. Saya tidak tahu persis ininya. Oh ya, kalau itu angka. Tapi kalau yang ini Pak Nov, kalau yang misalnya kita mau bahagia, supaya itu memang menjadi obat hati kita, obat pikiran kita, itu bahagianya seperti apa ya? Maksudnya bisa dibayangkan nggak gitu ya, supaya karena hampir dari kita mengatakan kita sudah bahagia, tapi kenapa kita masih sakit gitu kan? Kita sudah hidup terima apa adanya, tapi kok kita masih banyak yang sakit. Nah itu mungkin bisa diperjelas. Terima kasih. Kalau untuk penyembuhan penyakit itu di bukunya David Hawkins ini beliau menyatakan bahwasanya orang-orang yang mempunyai cinta tanpa syarat itu biasanya mempunyai apa namanya proses penyembuhan yang cepat. Cinta tanpa syarat. Ya, misalnya kita punya problem dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan siapapun gitu. Ya, kita lepaskan dan kita cintai tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Jadi kita nggak ada embel-embel cintanya ya, cinta tanpa syarat, cinta sepenuhnya, cinta apa adanya. Itu cepat proses penyembuhannya. Oke. Ya, Pak Nofri, saya lanjutkan nih dari Pak Nofri bilang bahwa cinta tanpa syarat. Bagaimana itu Pak? Detailnya dan seperti apa ya? Rasanya itu suatu tingkatan yang sangat tinggi ya untuk bisa kita tanpa syarat. Berarti katakanlah kasih contoh Pak, ya yang Iya. ya. Nah, saya cari narasi yang pas ya. Cinta tanpa syarat. Misalnya gini ya, ini misal ya Bu, bukan berarti saya mengalaminya misalnya. Kita misalnya punya pasangan mungkin yang suaminya mungkin badannya bau misalnya gitu kan. Bau, kita pasti terganggu gitu, kita nggak enjoy, nggak happy gitu. Ya kita terima apa adanya, kita pasrah, kita cinta istri kita tanpa syarat gitu. Nah, berarti ketika kita yang tanpa syarat itu katakanlah tadi ya, baunya aroma badan itu nggak nyaman gitu ya. Nah, kita lakukan apa? EFT. Ketika kita untuk bisa menerima aroma bau badan yang tidak nyaman itu, kita EFT. Walaupun bau badan ini tidak nyaman, saya pasrah dan ikhlas. Saya ikhlas, saya pasrah gitu. Saya putuskan, saya misalnya menerima aroma ini sebagai hal, kita cari yang positif berarti. Kita lakukan EFT. Kalau tadi saya 4 tuh kan. Yang pertama spontan ya. Dibawa ketawa aja, dibawa enjoy aja, happy aja. Spontan. Atau menggunakan hanya main gitu, dengan afirmasi. Atau mungkin ya atau dengan no mind, cuek aja gitu, no mind aja. No mind. Atau mungkin meditasi ya. Oke. Atau dengan EFT juga bisa. EFT kan lebih tadi yang saya contohkan ya. Setup gitu. Jadi caranya banyak. Kalau basisnya Dr. Hawkins dengan menggunakan itu afirmasi itu. Karena dia berprinsip bahwasanya tubuh ini sebenarnya netral, fitrah gitu. Tubuh tidak mengalami dirinya sendiri. Itu kata beliau. Jadi tubuh itu dialami oleh perasaan,
pikiran, keyakinan, dan kesadaran jaga dari kita. Oke, Pak Nofri, pelan-pelan nih Pak. Terutama ini buat Bapak Ibu sekalian juga ya mungkin ya. Jadi katakanlah tadi contohnya nih, untuk kita bisa cinta tanpa batas, ya kan, menerima semua itu tanpa syarat, bukan tanpa batas, tanpa syarat. Ya, Tanpa Pak? syarat, tanpa syarat. Nah, tanpa syarat. Cinta, kalau mungkin apa namanya, afirmasi yang sering disampaikan oleh praktisi EFT mungkin, atau orang-orang hipnoterapi ya, NLP itu, aku mencintai sepenuhnya, apa adanya, itu kan sebenarnya kan sama dengan cinta tanpa syarat kan, sepenuhnya apa adanya gitu. Iya. Itu sering diucapkan oleh orang-orang hipnoterapi, orang-orang NLP atau orang-orang EFT. Kita cinta sepenuhnya, kita ini. Tapi apa Pak, adanya. Apa adanya. Nah, ketika kita melakukan hal itu, saya terus terang, kata-kata itu sering diucapkan, tapi tanpa sadar saya masih ada syarat. Artinya saya masih belum bisa menerima hal-hal yang mungkin hal-hal yang sepele gitu ya. Tadi contohnya itu yang tadi Bapak bilang, walaupun dengan hal yang berbeda ya, tapi contoh katakanlah aroma yang tidak nyaman. So apa yang kita pertama adalah kita secara spontan, berarti bisa aja kita langsung karena oh ini aroma apa ya namanya, kalau nggak ada aroma ini berarti nggak ada suami saya, misalnya begitu ya Pak ya, berarti kan ya dia cocok kan begitu positifnya kan. Jadi kalau ada aroma ini berarti ada suami saya, misalnya begitu. Nah, kedua tadi Bapak bilang tanpa main, dengan main ya. Sebentar, saya lihat catatan saya. Yang dengan main, yang menggunakan dengan main itu berarti satu mengakui, kemudian keberadaan yang sadar, terjaga, dan polos. Nah, itu gimana Pak maksudnya? Nah, itu kan narasi itu disampaikan oleh Hawking itu bahwasanya diri kita ini sebenarnya adalah sadar kita sebenarnya, sadar, terjaga, tak terbatas, polos. Jadi pada hakikatnya seperti itu. Ya, kemudian itu dipengaruhi oleh pada akhirnya tubuh itu yang awalnya sadar, terjaga, tak terbatas, polos, dipengaruhi oleh perasaan, pikiran, keyakinan, dan kesadaran jaganya. Nah, itu afirmasinya seperti apa? Afirmasinya? Contohnya, ya, tadi contohnya dengan bau yang tidak nyaman itu. Kalau kita mau buat narasinya seperti apa Pak Nofri? Contohnya ini saya pernah mengalami sendiri, atau bukan saya sih, saya coba ke teman yang makan sesuatu itu bikin asam urat. Nah, itu bisa apa namanya, dibikin afirmasi pembatalan atau menghentikannya. Misalnya, setiap makan jeroan saya asam urat. Nah, itu si David Hawking itu memberikan apa namanya, afirmasi pembatalan. Pembatalan. Aku asam urat setiap makan jeroan. Nah, saran dari Hawking itu dibatalkan atau dihentikan. Aku setiap makan jeroan asam urat. Mulai sekarang dan seterusnya, aku memilih, aku menghentikannya. Mulai sekarang dan seterusnya, aku memilih menghentikannya. Kemudian berikutnya, ini hasil penelitian beliau ya, beliau menambahkan dengan narasi pengakuan bahwasanya aku mengakui kebenaran sejati, mungkin benar sejati dari tubuh kita ya. Kemudian setelah itu dia memberikan narasi apakah kita tunduk atau tidak, karena tadi dia menghentikan dan membatalkannya, berarti pilihannya adalah aku tidak tunduk atau tidak lagi tunduk pada perasaan, pikiran, keyakinan, dan kesadaran jaga ini. Kemudian berikutnya afirmasi dari Hawking ini pernyataan bahwasanya aku adalah keberadaan yang sadar, terjaga, tak terbatas, dan polos.
ini sebenarnya tubuhnya ini yang awalnya adalah netral. Ya. Kemudian berikutnya diulang lagi, aku tidak lagi tunduk atau aku tidak tunduk pada perasaan, pikiran, keyakinan, dan kesadaran jaga ini. Artinya tadi kalau kita tadi mengatakan bahwa persepsinya adalah kalau saya makan asam urat, kalau saya makan jeroan saya jadi asam urat, seperti itu kan. Nah, yang dibatalkan itu adalah yang mananya? Kita kan bikin deklarasi, kita bikin afirmasi setiap makan jeroan, ya kan? Saya asam urat. Nah, berarti perasaan itu yang dibatalkan. Pikiran itu dibatalkan, dihentikan. Berarti kita boleh makan jeroan? Ya, dicoba. Coba. Itu insya Allah, karena kita sudah membatalkan itu keyakinan, insya Allah, bismillah, itu jeroan itu, kalau kita makan, insya Allah tidak lagi. Oh, oke. Dan saya dulu juga pernah makan mie instan, karena kan saya sering kena informasi dari media, dari mana-mana pun, dan juga mertua kalau bilang jangan sering makan mie, nggak bagus gitu kan. Ya akhirnya jadi keyakinan gitu. Setiap makan mie perasaan nggak enak gitu. Akhirnya saya kasih afirmasi. Setiap makan mie atau orang-orang sering bilang makan mie ini nggak sehat. Gitu. Mulai sekarang dan seterusnya saya memilih, saya menghentikannya, saya membatalkannya. Dan alhamdulillah saya makan mie sekarang enjoy aja. Biasanya perasaan nggak enak aja bawaannya. Karena itu pengaruh dari pihak luar gitu, dari informasi. Oke. Ya ini ada. Nah ini pengalaman saya ya, mungkin. Ya. Berarti tergantung belief juga ya, tergantung sampai di mana belief kita menganggap bahwa itu benar, misalnya begitu ya. Katakanlah tadi makan mie instan, gitu ya. Itu kan dari penelitian misalnya itu memang istilahnya ada pengawet bla bla bla. Kalau kita meyakini bahwa itu nggak baik ya kita akui saja. Tapi kalau kita mau mengakui bahwa itu baik juga tidak masalah ya belief itu ya. Begitu ya Pak Nofri? Oke juga begitu kan, dia punya penyakit tidak boleh makan apa gitu dan nggak boleh kena tumbuhan apa gitu, dan itu jadi belief dia karena dia dokter kan. Akhirnya dia seperti itu, dia bikin masih seperti itu. Alhamdulillah nggak apa-apa pada saat dia makan apa gitu pantangannya dan kena bunga apa gitu, dan keluarganya kaget setelah dia tahu dia tidak lagi ada pantangan untuk sentuhan dengan bunga apa gitu, saya lupa. Oke. Jadi dari pengalaman David Hawkins ini adalah justru tadi ya, misalnya dia alergi dengan bunga tertentu, ternyata ketika dia membatalkan bahwa tubuhnya tidak apa-apa dengan bunga itu, ternyata tubuhnya tidak apa-apa. Intinya itu ya Pak ya. Karena memang logikanya benar sih, bahwasanya memang tubuh ini netral. Awalnya tubuh ini netral, fitrah kan. Kita lahir semua fitrah kan. Semua itu kan karena ada informasi data dari luar, dari pihak luar kan. Oke. Itu yang saya yakini gitu. Bahwasanya emang kita ini tubuhnya netral, fitrah. Ya, jadi nanti banyak berapa belief yang harus dilihat lagi. Bahkan ini mungkin maaf ya, mungkin bapak-bapak yang makan apa gitu, yang bikin dia asam urat bukan jeroannya, istrinya gitu, tepuknya jangan dimakan gitu. Justru yang bikin kambuh itu istrinya, bukan jeroannya. Pikirannya ditepuk tangannya, mas jangan dimakan po. Oke. Jadi yang bikin asam urat tuh kata-kata istrinya ya Pak, bukan jeroannya. Bukan jeroannya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan chat ya. Tadi mohon maaf karena saya melanjutkan statementnya Pak Nofri. Oke, ini dari Bu Suyatmi, maaf ini Ibu atau Bapak ya, Suyatmi Diran. Bagaimana cara melepas emosi yang melekat dengan cara afirmasi yang paling efektif? Melepas emosi yang melekat dengan cara afirmasi yang paling efektif. Silakan Pak Nof. Afirmasi yang efektif.
Ya ini aja bikin, kalau saya pribadi ya, saya bikin afirmasi yang general aja. Misalnya setiap tidur, setiap bangun tidur, saya selalu bikin afirmasi, apapun pengalaman hidup yang saya rasakan, ya, apapun itu, kalau pakai sanad ilmu jazahnya ke Pak Dini The Post gitu ya, terima, akui, cintai, maafkan apapun itu dan ikhlaskan. Atau sederhananya, ya Allah, pengalaman hidup apapun yang aku rasakan, aku terima, aku ridho, aku ikhlas, aku pasrah. Nah itu aja. Kemudian mohon ampun sama Tuhan, ya Allah, ampuni aku mencintaimu ya Allah, kemudian terima kasih ya Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepadaku. Kemudian untuk manusia dalam semesta dan untuk diri sendiri, untuk tubuhku, diriku, mungkin kalau bisa di breakdown, istriku, anak-anakku, mertuaku, abangku, semuanya, atau kalau lebih general, alam semesta dan seisinya, ya, maafkan aku. Ya. Kemudian aku memaafkanmu, kemudian aku mencintaimu apa adanya, sepenuhnya, cinta tanpa syarat mungkin tadi ya. Dan yang terakhir, ya terima kasih. Terima kasih for everything. Untuk tubuh, untuk diri, untuk alam semesta dan seisinya. Itu aja. Itu dan general gitu. Karena kan intinya kan dilepaskan, dipasrahkan aja itu aja. Apapun pengalaman hidup ini dipasrahkan, diikhlaskan. Bisa diulang Pak? Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku terima. Ya, pengalaman hidup apapun. Iya, pengalaman apapun untuk pengalaman hidupnya. Ya, aku terima, aku ridho, ikhlas, dan aku pasrah. Ya. Atau mungkin kalau pakai ijazah sanadnya Pak Ding The Post dari Tasbih, ya aku terima, aku akui, aku cintai, dan aku maafkan apapun itu, dan aku ikhlas. Itu insya Allah sangat working. Kemudian dengan Tuhan ya mohon ampun, terima kasih, mencintai Tuhan sepenuhnya. Kemudian dengan manusia, dengan diri sendiri, memaafkan, kemudian apa tadi, mencintai sepenuhnya tanpa syarat, apa adanya, dan yang terakhir ya terima kasih istriku, terima kasih anak-anakku yang sudah bersama-sama hidup bahagia, terima kasih alam semesta seisinya. Itu aja general kan, karena intinya kan emang itu semua problem itu kan emosi yang melekat kan, ikhlasin aja. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya baca lagi ya supaya nanti bisa ini ya. Pengalaman apapun yang terjadi dalam hidupku, aku terima, aku cintai, aku ridho, ikhlas, dan aku pasrahkan kepada Allah, itu kepada Tuhan ya, bagi yang non Muslim, mohon ampun, terima kasih, dan semakin mencintai Allah ya. Kemudian kepada tubuh sendiri, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, dan semuanya, kepada alam semesta. 3 hal yaitu mohon maaf, terima kasih, dan cinta tanpa ya, memaafkan. Oh, mohon maaf, memaafkan ada 2 ya Pak ya? Ya, kita minta maaf dulu, maafkan ya, maafkan aku, ya, dan memaafkan ya, oke. Jadi minta maaf, kemudian memaafkan, terima kasih, dan cinta tanpa syarat. Oke. Demikian Pak Surya ini ya, tadi Pak Suyatmi Diran. Oke, kita pertanyaan berikutnya ke Bunda Aufa. Apakah emosi yang sudah nggak kerasa atau sembuh di skala 1 mendekati hampir sembuh, apakah harus berhenti di tapping atau di tapping tetap dilakukan dengan kondisi bersyukur dan berharap semua masa lalu tidak teralami lagi? Oh, tapping dari 1 ke 0 ya?
Ya, dia sudah satu mendekati ini. Apakah tetap di tapping terus dengan kondisi bersyukur agar berharap semua masa lalu tidak terulangi lagi. Tanpa afirmasi pun, kalau kita rutin sejam itu, insya Allah apa yang kita rasakan berkurang. Itu ada mazhab lain ya. Nggak perlu afirmasi, tapping aja, tapping sejam insya Allah hilang. Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau akar masalahnya belum diselesaikan, ya nanti muncul lagi gitu. Walaupun tapping tanpa afirmasi, tanpa deklarasi apa masalahnya, nanti muncul lagi. Nah, langkah baiknya tetap cari akar masalahnya, selesaikan ya, dengan cara mengikhlaskan, melepaskan, dan pasrah mengikhlaskan semuanya. Itu menurut saya sih. Ya silakan mau pakai mazhab mana, mau tapping aja sejam, insya Allah sembuh. Karena itu kan titik meridian. Ya, sudah empiris ya dari pengobatan Cina kuno ya. Dan fungsinya tapping adalah menstimulasi aja, mempercepat ya. Jadi kalau kita di EFT kan ada dua ya, afirmasi dan tapping. Ya. Jadi saling menguatkan ya Pak. Kalau Dr. Hawkins dia kecenderungannya ke afirmasi aja, emosi yang melekat. Ya, Dr. Hawkins hanya ini aja ya, hanya afirmasi ya. Walaupun dia sebenarnya kan banyak berinteraksi dengan orang-orang EFT dan dia orang NLP juga kan. Ya. Dan dia kan orang psikoanalis, psikiater, dokter. Dokter. Spesialis ya, psikiatri. Psikiatri. Baik. Cukup jelas ya, Bunda Ova ya. Oke. Kemudian Pak Ronidin, mohon penjelasan lebih jauh terkait dengan no mind dari penjelasan Dr. Hawkins. Dapatkah kita keluar dari mind? No mind itu maksudnya kita nggak melabelkan ya, tidak melabelkan apa yang kita rasakan atau tidak melawan. Dan kita kan sakit itu sakit atau mungkin aduh darah kuning terus nyecer nih. Nah, itu kan istilahnya kan melabelkan gitu. Jadi jangan dikasih label, itu kan pikiran itu. Dicuekin aja. Ya bukan kita tidur, itu bukan no mind, bukan seperti itu. No mind, itu tidak melabelkan. Cuek gitu. Bisa dipahami Pak Ronidin? Kalau versinya orang-orang meditasi ya no mind, itu meditasi gitu. Kalau pemahaman saya no mind-nya David Hawkins itu seperti itu, tidak melabelkan, tidak melawan dari apa yang kita rasakan. Seperti yang dia tangannya terluka itu kan, yang untuk menghentikan darah cepat itu dia tidak melawan, dia enjoy aja, diikutin alurnya. Ya, Dokter Enda, istilah ini baru saya dapat ya dari selama beberapa kali kajian-kajian EFT ya. Jadi saya belum menangkap no mind gitu loh. Sehingga saya perlu penjelasan tadi. Walaupun mungkin Pak Edi suka bilang bahwa EGP, barangkali emang gue pikirin. Mungkin mirip-mirip kali ya? Ya EGP, emang gue pikirin. Masa bodoh, ting. Cuek-cuek gitu ya? Cuek bahaya, Pak. Ya oke, walaupun itu berdarah, walaupun itu sakit, tapi kalau kemudian kita cuek, maksudnya jangan dilabel, Pak. Jadi terus aja, jangan dilabelin gitu. Jangan difokus ke situ ya. Ya, malah kalau kita bilang, aduh sakit, makin sakit. Dan saya sering tuh kalau anak saya jatuh nangis, saya bilang udah kamu main aja, gitu. jangan dipikirin. Kalau kita juga duduk bareng sama dia, kita ngikutin dia nangis, gitu. Makin nangis deh. Karena kita labelin gitu kan, sakitnya nak ya, sakit ya gitu. Semacam jangan dilabel gitu, jangan dilabelin. Oke. Wirasui. Yes, ya. Cuek lah ya, cuek. Cuek EGP, emang gue pikirin. Baik, terima kasih. J, Pak. Oke. Pak kalau nomennya orang-orang kayak Pak Anand Krishna mungkin semedi ya, meditasi. Nomen mereka kan meditasi. Kalau ini yang saya pahami, nomen dia itu ya tidak melabelkan gitu, tidak ambil pusing gitu. Jangan dilabelin sakitnya.
Tapi di satu sisi kan kita harus menangkap sinyal dari tubuh kita. Ya, artinya kita peka dengan apa yang terjadi dengan tubuh kita. Udah respon ya. Kapan kita peka bahwa oh, ini something wrong dengan badan saya. Tapi kapan kita tidak melabel ini? Bedanya di mana, Pak Nofri? Gimana, Bu? Di satu sisi kita kan juga peka dengan bahasa tubuh kita, ya kan? Kalau ada tidak nyaman, oh ini berarti ada sesuatu nih. Katakanlah, aduh, misalnya gini, ini udah waktunya saya tidur, atau udah waktunya saya relaksasi. Ada sinyal-sinyal di tubuh kita, katakanlah demam, gitu ya. Demam itu kan juga satu sinyal. Nah, kapan kita menangkap itu sebuah sinyal bahwa kita peka dengan bahasa tubuh kita, di satu sisi kita tidak melabel itu. Bedanya di mana, Pak Novi? Jadi untuk case-nya Nomen ini misalnya apa ya? Misalnya pundak misalnya nggak enak gitu kan? Ya. Nggak enak. Nah maksudnya tidak dilabelkan itu, aduh sakit ya pundak gue ya. Nah kalau dari Nomen-nya yang saya baca dari Tafkin itu, ya dinikmati aja, ya jangan dilawan gitu. Oh, oke. Dinikmati aja. Kemudian kalau afirmasinya itu, ya kalau saya nggak salah itu ya dibilang terus mengalirlah sesuai dengan jalurnya gitu kan istilahnya. Dan aku yakin nanti akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Oke. Karena memang pada awalnya, pada dasarnya adalah tubuhnya adalah fitrah netral. Ya. Tapi berarti kan tetap ditangkap, hanya terus dinetralkan. Iya. Gitu. Emosinya tidak berlebihan barangkali, Bu ya. Iya. Iya, karena perasaan kan ngirim ke tubuh kan. Iya. Ya, tadi tidak dilabel, Pak. Tidak dilabel kan. Nggak dilabelkan. Oke. Dan saya sering itu kalau misalnya lutut saya lagi nggak enak gitu kan, saya cuekin, nggak saya labelin, nggak saya labelin sakitnya. Ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah ya langsung berkurang. Oke. Ya. Ya, nanti tinggal bagaimana kita memanage semuanya ya Pak ya. Baik. Ini cukup perlu dicerna pelan-pelan Pak Nofri karena agak ini juga perlu pemaknaan yang cukup dalam. Baik, kita ke Bu Agati. Bagaimana tahapan melepas emosi negatif itu? Dan bagaimana kita yakin bahwa kita sudah benar-benar terbebaskan dari emosi negatif itu? Jadi mana nih? Dari Bu Agati. Bagaimana tahapan melepas emosi negatif itu? Dan bagaimana kita yakin bahwa kita sudah benar-benar terbebas dari emosi negatif itu? Ya mau pakai cara yang mana? Mau pakai cara yang spontan, dibawa senyum aja, dibawa ketawa, atau mau pakai yang afirmasi, main, masing-masing kan punya akselerasi yang berbeda-beda kan. Mau pakai main atau mau pakai EFT? Karena kita orang EFT ya pakai EFT ya. Kalau hasilnya kita sendiri merasakan perubahannya, skalanya berapa dari awalnya. Ya, jadi tekniknya silakan pilih Bu Agati. Ya, kalau dari bukunya kan, karena kita kan membaca buku ini kali Tinggu, basisnya beliau kan afirmasi kan, afirmasi. Dan kalau kita orang EFT ya combine tapping kan. Ya. Ada lagi mazhab EFT lain itu yang saya pernah interaksi, mereka hanya tapping aja sejam, katanya insya Allah working katanya. Tapi ya siapa yang bisa berlama-lama sejam tapping kan? Ya. Perlu kerja, perlu yang lain kan. Ya. Oke. Jadi kalau mau spontan atau hanya afirmasi saja, atau afirmasi dan tapping EFT ya, atau tapping saja. Ya. Begitu ya Bu Agati. Silahkan dipraktekkan. Kemudian Bu Siti Nurhayati, kalau sudah diabetes bisa sembuh dengan cara mana Pak? Dari keempat tadi untuk diabetes. Kalau pakai caranya caranya David Haikin dari buku ini ya,
emosi apa yang melekat pada ibu, gitu, pada kita gitu. Di situ ya lepaskan aja. Kalau pakai metodenya David Hawkins, kalau pakai EFT ya prosedurnya tadi kan, setup, kemudian tapping plus afirmasi. Ya. Kalau kita kan biasanya ada sesi tanya jawab kan, pengalih emosi kan, poin emosinya apa, ya. Apa yang melatar belakangi dia. Walaupun mereka tahu ya secara body check kita tahu kan kalau praktisi kan. Misalnya kalau di PT seperti ini orangnya, misalnya maaf mungkin orangnya keras kepala, tidak mau dibilangin, itu kan sudah menyebar itu informasi seperti itu kalau untuk diabetes kan. Itu udah empiris gitu. Dan memang benar rata-rata orang-orang yang diabetes seperti itu, nggak mau dibilangin. Oke. Baik, Bu Siti Nurhayati, cukup jelas Ibu? Oke, baik. Jadi caranya tadi bisa itu ya Bu, spontan, kemudian hanya afirmasi atau EFT kalau Ibu bisa EFT ya. Kemudian Bu Popon, nah Bu Popon nih praktisi. Ketika afirmasi membatalkan suatu belief kita, apakah dengan EFT atau dengan afirmasi saja? Sebenarnya hampir sama nih pertanyaannya. Karena ini saya base bukunya apa yang saya bahas dari buku Lettinggo, David Hawkins ya, beliau mazhabnya afirmasi aja. Kalau kita praktisi EFT, ya biasanya menggunakan prosedur yang ada kan, dari setup, dari seterusnya. Ya Bu Popon ya. Jadi kalau mau pakai caranya David Hawkins itu tanpa tapping, hanya afirmasi saja. Tapi kalau Ibu praktisi EFT bisa dengan EFT, ada dua kan, berarti afirmasi dan tapping. Ya, karena kalau saya karena kan tapping itu kan titik meridian itu kan dari Cina kuno kan. Kemudian afirmasi kan dari psikologi ya. Modern. Ya. Oke, jadi kalau bagi Bapak Ibu yang belum EFT ya, jadi kalau di EFT itu afirmasi itu basicnya adalah dari teori psikologi, kemudian kita gabung dengan tapping itu adalah mengaktifkan titik-titik meridian. Jadi ini kedokteran timur. Jadi EFT adalah menggabungkan kedokteran barat dan kedokteran timur. Seperti itu. Ini dari Pak Suyatmidiran lagi. Kapan saat yang paling tepat untuk melakukan afirmasi? Apakah sudah sholat sepertiga malam atau bisa sewaktu? Oh, ini Bu Suyatmi yang tadi, yang awal. Kapan waktu yang tepat, Pak? Sebenarnya kan tubuh ini kan netral kan. Tubuh ini kan istilahnya fitrah gitu kan. Kapanpun bisa gitu kan. Tapi kalau mau milih waktu-waktu yang tepat ya mungkin kita yang tenang gitu ya. Mungkin bagi yang muslim seperti jam malam itu kan kondisinya alfa kan. Alfa. Kalau mau nyaman. Ya. Sebenarnya sih kapanpun bisa, mau sambil nyetir, mau sambil ngapain ya monggo. Ya. Kalau sifatnya pencegahan ya, kalau sakit kalau bisa fokus lah. Kalau emang sakitnya apa ya sesi terapi yang fokus sama terapis atau kita menyendiri aja. Ya. Tapi kalau bisa tadi ya dalam kondisi alfa. Jadi habis sholat seperti itu lebih baik lagi. Gitu ya Pak ya tadi? Iya, kalau saya sih seperti itu. Ya. Ini Bu Sita Malang, afirmasi contohnya seperti apa umpamanya pundak sakit? Pundak sakit. Ya. Apa nih? Basisnya apa? EFT atau dari bukunya David Hawkins? Beliau mintanya afirmasinya saja. Afirmasinya. Kalau dari body chart kan biasanya kan ada dengan itu kan, kalau sisi kanan maskulin, dari kiri feminim gitu kan. Kalau bagian apa nih sini masalahnya apa, itu kan ketahuan. Nah, di situ kita bisa langsung ketahuan. Misalnya kalau sebelah kanan pundak ini misalnya beban berat, masalah pekerjaan atau apa gitu kan. Kita tahu sendiri apa yang emosi melekat gitu. Nah, kalau pakai afirmasi bilang aja gitu.
walaupun aku kesal dengan teman-teman di kantor atau dengan bosku gitu kan. Ya, mulai sekarang dan seterusnya aku memilih aku ikhlas, ridho, pasrah gitu. Insyaallah itu hilang insyaallah. Karena itu yang melekat. Karena kita mungkin gondok gitu kan, kesel gitu. Ini bos kok nyuruh-nyuruh terus gitu. Nggak ada apresiasi gitu. Ini teman kok sikut-sikut terus, nggak pernah mau kerjasama gitu kan, bisa jadi kan. Atau sebelah kiri misalnya, sebelah kiri ini mungkin problemnya ke bisa keluarga, bisa ke istri, bisa ke anak. Mungkin anaknya tanda petik mungkin bikin kesel atau apa gitu. Itu biasanya sebelah kiri kegeningan. Itu ada tuh di body chat-nya, mungkin kalau praktisi EFT mungkin sudah sering dibagikan. Ya. Bu Sita, sudah jelas Bu Sita? Bentar, saya cek dulu. Bu Sita. Jadi pundak sakitnya bagaimana gitu ya, bagaimana biar kita tahu dari body chat-nya biasanya itu problemnya apa. Karena itu kan sudah empiris kan, sudah teori itu kan datangnya karena keterulangan kan. Ya. Makanya muncul teori karena ada keterulangan. Ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Pak Hana, monggo Pak Hana, silakan. Bisa di-unmute sendiri, Pak. Sebentar, kok saya nggak bisa meng-unmute. Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Nofri dan Dr. Endah ya ini. Terus terang saya karena saya baru ya, jadi masih lebih banyak bingung ya gitu ya. Ada beberapa hal yang mendasar saya untuk pemahaman aja Bu ya itu. Pertama disebutkan bahwa eksistensi manusia itu mengandung unsur kemanusiaan dan keilahian sekaligus pada eksistensi manusia. Itu saya belum paham. Di sini yang disebut keilahian itu adalah diri sejati. Nah, istilah itu saya mohon dijelaskan. Itu. Yang kedua, pengertian tubuh itu netral itu maksudnya apa? Itu aja Pak. Yang lainnya praktis nanti. Oke. Terima kasih Bu Anda. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Dari bukunya David Hawkins ini dan beberapa diskusi dari mungkin para praktisi yang sudah lama menggeluti pemberdayaan diri dan banyak membaca buku-bukunya David Hawkins, bahwasanya kita ini di dalam tubuh kita ini ada makom keilahian gitu. Jadi istilahnya ada sisi yang emang sudah Allah plok gitu. Ya, silakan kita gunakan. Yang sisi lainnya adalah kemanusiaannya. Kemanusiaan gitu cenderung ego gitu, nalar. Mendepankan egonya. Ya. Oke, itu makom keilahian itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Makom itu bukan bahasa Arab ya? Ya. Karena kan kebetulan banyak praktisi pemberdayaan diri ini kan orang-orang banyak membaca buku-buku sufi ya, berarti mereka suka menerjemahkan ke bahasa mereka ya. Sebenarnya apa ya? Ya tubuh. Makom itu level ya, level berarti ilahi itu level murni kali ya, level yang Allah berikan dari awal gitu, sejak kita lahir gitu. Mungkin seperti itu ya, makom keilahian. Itu level awal gitu. Level ilahi yang awal Allah berikan, Allah lahirkan gitu. Itu ya mungkin ya. Itu. Mungkin tiupan ruhku barangkali ya itu ya. Gimana Pak? Tiupan ruhku, ruh ciptamu. Mungkin ruh ya. Ruh yang Allah tiupkan ke tubuh kita itu mungkin ilahiyah kan. Ya, itu. Tapi kan itu misteri bagi kita ya. Kita hanya diberi pengetahuan sedikit gitu ya. Oke, saya bisa terima. Tapi ini kan artinya bukan panteisme, Pak?
Kenapa? Bukan panteisme, Apa itu ateisme, Pak? kesatuan antara manusia dengan ilahi. Ada Nah, kan paham begitu? tubuh ini kan milik Tubuh Tuhan, Pak. wujud, ya. Tubuh ini kan milik Allah kan. Ya lah, oke lah. Tubuh ini milik Allah kan. Ya, tapi ini aja jawab ini. Ya, pertanyaan saya, maksudnya tubuh netral itu apa? Ya memang kita kan awalnya kan lahir netral, Pak. Setelah kita masuk informasi semuanya kan jadi banyak perubahan kan. Jadi Baik, umur 6 tahun ya. Umur 6 tahun itu kan kita masih dalam kondisi sering menerima informasi dari pihak luar kan. Ya, ya. Pada awalnya kita lahir kan netral, fitrah kan. Ya. Netral itu maksudnya semacam tabula rasa atau apa, Pak? Netral ya yang diberikan dari Allah ya sesuai dengan yang ada. Ya. Tabula Sampai rasa itu barangkali saya nggak paham maksudnya Bapak. Mungkin saya nggak banyak baca. ada paham ya itu bahwa manusia itu ada beberapa paham tentang manusia gitu ya. Ada yang mengatakan manusia itu pada dasarnya kotor ya itu. Membuat dosa turunan satu ya. Itu paham-paham yang lain. Ada paham manusia itu netral seperti kertas bersih dan pengalaman, pola asuh dan seterusnya itu yang membuat kita ini menjadi kepribadian sekarang. Tapi ada juga paham ya bahwa manusia itu membawa potensi ya, potensi bakat-bakat yang baik sekali. Nah, itu paham yang ketiga itu ya. Ini yang dimaksud tubuh netral itu kita ini tidak punya apa-apa sebetulnya ya. Tidak mengandung potensi dan juga tidak buruk, ibarat kertas bersih begitu maksud saya itu. Jadi yang dianut citra manusia yang dianut oleh Hawking itu apakah seperti tabula rasa, kertas bersih gitu ya, tidak ada apanya, betul-betul kosong ya itu. Iya sih nggak tahu persis ya seperti apa pemahaman beliau, tapi kalau saya pribadi menganggap ya bawaan dari tanda petik ya pabrikannya dari Allah ya. Kalau memang kita awalnya seperti itu ya seperti itu pabrikannya gitu, pabrikannya dari. Oke. Saya berusaha mengerti. Tanya saya barangkali supaya saya bisa mengerti. Hawking itu orang Amerika atau orang Eropa, Pak? Hawking itu kalau saya nggak salah ya, orang Arizona atau orang apa ya? Oh, Amerika. Ya. Kalau orang Amerika biasanya ilmuwan Amerika itu menganut ya seperti itu, manusia netral ya, tidak ada apanya, tidak membawa apa-apanya ya. Kepribadiannya dibentuk dari luar, pola asuh, pendidikan, contoh-contoh dan seterusnya. Saya paham kalau begitu ya, bahwa Hawking kalau Amerika biasanya menganut alirannya tabula rasa dari John Locke itu secara filosofi. Ya, begitu. Ya kira-kira begitu ya. Paham Pak? Ya, saya hanya sekedar ingin memahami aja. Terima kasih Pak Nofri. Kita kan ngambil sisi positifnya yang mungkin ada manfaatnya. Kalau yang tidak ya kita tinggalkan. Ya. Karena kan semua ilmu juga begitu kan, ilmu fisika, kimia kan juga ilmu fisika, kimia, biologi kan nggak semua mungkin paham dengan kita kan. Itu kan sudah jadi kurikulum. Ya, betul. Paham Pak, terima kasih. Iya Pak. Pencerahannya. Ya, David Hawkins, Sedona, Arizona. Ya. Oke, baik. Cukup Pak Hana? Cukup Bu. Ya, baik. Pak Nofri, kita udah di 9.25, 10 menit lebih dari waktu yang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah saya cek sebentar. Ada satu pertanyaan ya, terakhir ya, Bu Siti Nurhayati. Sisi rohani atau batin dan manusia fisik, apa ini maksudnya? Bisa dijelaskan Bu Siti pertanyaannya?
Coba di-unmute sendiri, Bu. Saya nggak bisa merubah unmute. Koordinir kemanusiaan, Bu. Oh, sudah dijawab sendiri, dari yang manusia, kerohanian, dan kemanusiaan, Bu. Oke. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada di penghujung acara, karena waktu juga, ya. Dan kita sudah, ini suatu sesi yang cukup dalam, ya. Jadi, kita biasanya di FTT ini adalah satu fase kedua yang tadi saya bilang, ya, setelah acceptance, kemudian letting go, kemudian let it God, ya. Seperti itu. Jadi kita akan lakukan rutin dalam setiap proses EFT. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nofri, kalau tidak melakukan EFT itu bisa dengan afirmasi dengan tadi yang sudah di tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan. Baik, kalau tidak ada ini silakan Pak Nofri bisa kasih closing statement. Dari saya pribadi, jika ada salah-salah, baik salah kata ataupun konten yang diberikan mungkin tidak sesuai, itu salah datang dari saya pribadi. Jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah pemilik ilmu, ya, walaupun mungkin yang menemukan bukan Muslim, ya, karena sejatinya ilmu dari Allah. Ya, mungkin yang meramunya bukan Muslim, ya, mungkin meramunya ada Dr. Hakim atau yang lainnya. Kemudian saya pribadi, ya, silahkan kita menempuh cara yang mana yang membuat kita nyaman, enjoy, ya, monggo. Kalau saya pribadi, karena kita orang EFT, ya mungkin basisnya EFT. Karena hari ini kebetulan kita membahas tentang bukunya Letting Go dari Dr. Akin, beliau basisnya adalah afirmasi dan pelepasan emosi. Hanya itu, tidak ada combine dengan tapping atau dengan yang lainnya. Jadi banyak jalan ke Roma, banyak jalan menuju sehat. Banyak jalan menuju sehat, sukses, bahagia. Kalau kita mungkin yang Muslim, ya silakan tempuh dengan cara yang mana, asal mungkin tidak menyalahi keyakinan. Ya, silakan. Setiap orang beda-beda. Ya, saya selalu mohon setiap membaca buku atau belajar apapun, saya bilang, ya Allah, ilimni ilm min hadzal kitab, berilah saya ilmu dari ilmu atas buku ini, gitu. Ya, kalau memang bermanfaat saya ambil, kalau tidak ya tinggalkan. Atau doanya yang masyhur di kalangan apa namanya, di kalangan santri mungkin, ya, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Dan saya tambahkan selalu 'allimni ilm min kulli kitab, ya, semua kitab. 'Allimni ilm minal alamin. Jadi berikan saya ilmu dari alam, berikan saya ilmu dari semua buku yang saya baca. Berikan saya ilmu dari guru-guru yang saya mendapat ilmu darinya. Ya. Jadi mohon bimbingan dari Allah. Kalau memang baik, ya alhamdulillah kita saling sharing. Kalau tidak, tinggalkan. Itu dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Pak Novi sudah sangat menekankan bahwa yang disampaikan ini adalah berdasarkan dari buku Letting Go-nya David Hawkins, ya. Jadi sekarang intinya tadi sudah disampaikan, kalau kita merasa nyaman dengan teori ini silakan diambil, dan tidak tergantung kita semua. Yang jelas insya Allah semua yang kita terima pada hari ini insya Allah bisa memberikan tambahan ilmu buat kita, memperkaya ilmu kita, dan insya Allah bisa bermanfaat buat emosi, mental, fisik, dan secara spiritual. Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Pak Nofri, terima kasih atas hari ilmunya, terima kasih atas presentasinya pada malam ini. Barakallah Pak, mudah-mudahan ilmunya
diberikan sami-sami. keberkahan, kesehatan juga Mudah-mudahan. diberikan keberkahan. Begitu Ya, juga, sukses. ya amin. Begitu juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, sukses dan bahagia. Saya Enda Ernawati sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai ketemu di acara ikon berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.